Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Intan Bardilah dengan NIM 1107621221 selaku mahasiswa PGSD FIP UNJ. Baru-baru ini pada bulan Mei 2023 viral mengenai kasus peretasan dana Bank Syariah Indonesia yang diduga menjadi korban cyber ransomware yang mengakibatkan sejumlah layanan tidak beroperasi selama beberapa hari. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai kasus tersebut dari perspektif hukumnya, lalu perspektif kriminal, dan juga dari perspektif dari nasabah yang menjadi korban kasus tersebut. Nah, video ini juga dasari pada mata kuliah Dasar Hukum dan Ilmu Kenegaraan yang diampu oleh Bapak Otip Satibi Hidayat. Sebelum lanjut mengenai opini-opini publik mengenai kasus ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit singkat ya mengenai kronologi dari kasus BSI ini. Pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, nasabah PT Bank Syariah Indonesia mengeluh karena sejumlah layanan yang tidak dapat digunakan sejak Senin 8 Mei 2023 pagi. Nah, nasabah ini tidak dapat melakukan transaksi dengan BSI Mobile, mesin ATM, dan teller di kantor cabang bank. Keesokan harinya, pada hari Selasa, 9 Mei 2023, dalam Instagram resminya, BSI menjelaskan bahwa terjadinya error karena BSI tengah melakukan perawatan sistem dan sudah adanya tindak lanjut bahwa 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI ini telah kembali beroperasi. Keesokan harinya, pada hari Rabu, 10 Mei 2023, layanan PT Bank Syariah ternyata belum 100% kembali normal. Nah, layanan BSI ini masih error dan aplikasi yang tidak meresponnya itu mobile. Pada hari Kamis 11 Mei 2023, Direktur Utama BSI Heri Gurnadi menyatakan seluruh layanan mulai dari kantor cabang, ATM, dan BSI Mobile sudah pulih. Nasabah bisa bertransaksi dengan normal kembali. Heri mengatakan adanya temuan dugaan serangan cyber yang menyebabkan gangguan pada layanan BSI. Nah, keesokan harinya, Jumat 12 Mei 2023, BSI mengklaim gangguan layanan yang terjadi selama beberapa hari tidak menimbulkan rush money atau penarikan uang secara terentak dalam jumlah yang sangat besar. Setelah kita menyimak pembahasan dari kronologi BSI ini, maka tadi kita sudah melihatkan bahwa adanya pernyataan dari Henry Gurnadi sekaligus Direktur Utama dari BSI yang menyatakan bahwa BSI ini telah diserang dari cyber atau hacker dari kelompok cyber ransomware. Nah, kelompok hacker cyber ransomware ini adalah bernama Lockbit. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat ya di mana di web mengenai kelompok ransomware Lockbit. Nah, saya simpulkan dulu apa sih kelompok ransomware Lockbit ini. Jadi, kelompok ransomware Lockbit ini adalah kelompok perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memblokir akses pengguna ke sistem komputer dengan imbalan pembayaran tebusan. Jadi, kronologi seperti ini. Jadi, hacker ini mencuri sebuah data dari BSI ini. Nah, jika misalkan BSI ini tidak mau data tersebut bocor, maka mereka itu harus memberikan tebusan kepada hacker ini sejumlah 20 juta US dollar atau sekitar 296,9 miliar. Karena BSI ini tidak menegosiasi, gagal untuk negosiasi kepada BSI ini, maka dijualkan sudah tembus 15 juta data dari nasabah BSI ke dark web. Jadi data tersebut dijual dan sudah disebarluaskan ke dark web. Nah, dari kasus ini sebenarnya kita harus kesampingkan kepada perspektif hukum sendiri ya. Dimana kalau menurut perspektif hukum ini tuh cyber ransomware itu telah melanggar undang-undang ATI, yaitu undang-undang dari ATI, yaitu Undang-Undang 30 ayat 1 dan ayat 2 dan ayat 3. Lalu undang-undang pada pasal 32 ayat 1 tentang Undang-Undang ATI, yaitu pelaku melakukan pencurian file-file milik BSI dan pelaku mengancam akan membuka dan menjual data milik BSI tersebut jika tidak membayar uang tebusan melalui sosial media. Kan itu sudah jelaskan ya bagaimana dari hacker ini, kalau misalkan BSI ini tidak membayar tebusan, maka akan dijuallah data-data BSI, data-data nasabah BSI ini ke dark web. Nah, terbukti karena hari ini tuh sudah terjual ya, data-data tersebut sudah disebar ke dark web.
Lalu terakhir nih ya, pada perspektif hukumnya. Nah, cyber harassment ini telah melanggar hukum. Pasal 33 Undang-Undang ATI dapat diterapkan karena pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana yang seharusnya. Seperti itu. Jadi dari perspektif hukum sendiri, sebenarnya cyber ransomware itu telah melanggar Undang-Undang ATI. Oke, jadi kita menyampingkan daripada perspektif nasabah atau korban-korban yang lainnya. Nah, mungkin dari nasabah-nasabah atau korban-korban yang lainnya sangat-sangat prihatin sekali ya, karena mereka juga mengalami kerugian yang besar. Karena mereka juga menyimpan uang di BSI tersebut. Nah, kerugiannya, mereka dapat melakukan transaksi pengambilan uang dan juga tidak bisa mengakses segala transaksi uang yang ada di BS tersebut. Akibatnya mereka tidak dapat mengambil uang seperti itu. Jadi banyak sekali kerugian-kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut. Nah, maka kalau misalkan tidak segerakan ya, karena kalau yang saya lihat-lihat dari Kompas TV dan juga sumber-sumber yang lainnya dari TikTok juga, Kompas TV juga, itu belum ada laporan dari BSI itu sendiri terkait kasus ini. Jadi belum adanya laporan kepada kepolisian. Mungkin kalau misalkan kita melihat pendapat di sisi lain ya, kalau misalkan BSI ini melapor kepada pihak yang berwajib yaitu polisi, akan juga tidak akan menyelesaikan suatu masalah kalau menurut saya, karena ini kan hacker ini meminta tebusan agar data-data dari nasabah itu tidak terjual di dark web, tapi pada akhirnya data-data tersebut sudah jadi terjual di dark web. Itu yang saya lihat dari beberapa sumber di media sosial ini. Nah, jadi kalau misalkan dari BSI-nya sendiri hanya berminta maaf saja, meminta maaf di Instagram saja, kayak misalnya dia memberikan pernyataan umum di Instagram bahwa ada yang permintaan maafan, itu tidak akan terselesaikan karena yang dimau oleh nasabah itu adalah ketindaklanjutan dari BSI itu sendiri mengenai kasus ini. Jadi harus selesaikan karena dari nasabah sendiri tidak menghasilkan hasil yang luar biasa seperti itu. Nah, jika misalkan BSI ini tidak adanya ketindaklanjutan, maka akan berakibat bangkrutnya bank BSI tersebut dan juga akan adanya penarikan massal uang dari nasabah-nasabahnya. Nah, ini juga akan terjadi kebangkrutan. Nah, semoga aja dengan kita membuat video ini, maka akan juga membuat bangun BSI sendiri dan juga akan menyelesaikan masalah ini. Nah, semoga aja dengan masalah BSI ini segera menindaklanjutkan bagaimana sih nasib kedepannya para nasabah sendiri. Terakhir, saya sebagai mahasiswa PGSD FIP UNJ merasa prihatin atas kerugian yang dialami oleh nasabah dan juga pihak manajemen dari BSI. Apalagi dari pihak BSI sendiri belum mampu menjelaskan apa penyebab dari errornya sistem. Hal ini akan berdampak dari BSI-nya sendiri. Nah, nantinya kemungkinan ada banyaknya para nasabah yang akan menarik uangnya di bank tersebut. Dari pihak BSI sendiri tidak bertindak tegas dan hanya merespon permintaan maaf saja di IG. Jadi perlu adanya ketindakjelasan dari BSI sendiri untuk menangani kasus ini. Dan sebaiknya BSI itu harus perlu melindungi sistem-sistem perlindungan dari data-data yang dilakukan yang ada di BSI tersebut. Mungkin kalau misalnya kasus BSI ini benar-benar ya diserang oleh cyber ransomware, sebaiknya dari pihak BSI sendiri itu melaporkan dan juga diberikan ketidakjelasan bahwa hal tersebut itu memang benar atau tidak benar. Nah, sehingga dari BSI sendiri, nasabah BSI itu tidak salah paham atas terjadinya kasus tersebut. Nah, sebaiknya juga BSI itu terus terang kepada nasabahnya untuk menangani kasus ini juga, dan juga untuk membuat para lembaga-lembaga itu juga menyadari kalau misalkan hacker ini lebih berbahaya karena akan mengganggu segala sistem atau data-data pribadi dari pihak-pihak yang lain. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.